dulu Bapak Ibu, mereka tuh nggak punya percaya diri. Nggak punya percaya diri Bapak Ibu. Ya, tapi melalui rakor pagi mereka bisa tampil. Jadi kalau di webinar kan kalau kita lihat ya, webinar kan yang tampil kan para ya. Nah, tapi rakor dalam jumlah yang lebih kecil Bapak Ibu, itu bisa kita tampil orang baru Bapak Ibu. Nah, orang nggak punya rasa percaya diri, yang nggak berani ngomong, nggak berani ngomong, kita bisa open kamera, gitu loh. Dan mereka bisa sharing impiannya Pak Mario. Akhirnya kita bisa mengenal mereka, gitu loh. Orang-orang yang nggak pernah tersentuh selama dengan offline, serius ya. Nah, dan ya akhirnya Bapak Ibu, mereka akhirnya karena sering tiap hari kita berdiri buka kamera di rakor pagi, akhirnya mereka mau tidak mau mereka belajar untuk mempersiapkan ruangan WFH di rumahnya gitu. Jadi ini otomatis karena rakor pagi ini luar biasa ya, saya bilang ya. Ini ya kalau kita rakor begini mungkin nggak semua kita bisa open kamera. Cuma rakor itu 10-20 orang kita kan bisa begini. Itu powerful banget Bapak Ibu. Kita bisa sentuh dreamnya ya kan. Open kamera dia tiap hari bergilir sharing pengalamannya Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak bisa selama ini saya kerja ya 2 minggu terakhir saya kerja di tim bigger Pak, di tim bigger Sorong Papua itu di Jayapura ya. Kami itu membuat setting goal Bapak Ibu, membuat setting goal bukan cuma untuk sekedar pribadi, karena mungkin selama ini kan apa yang membuat tim tidak kompak. Ternyata tim tidak kompak karena setting goal pribadi, tapi lupa setting goal organisasi Bapak Ibu. Nah, jadi saya buatkan setting goal organisasi itu membuat mereka kompak ya. Selama ini ternyata banyak sekali orang yang tidak capai target karena terlalu gampang toleransi, terlalu gampang kompromi sama targetnya Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu saya buatkan target organisasi. Tim ini minggu ini harus berapa pro misalnya, ya kan? Saya kasih challenge Bapak Ibu, saya kasih challenge ya. Siapa yang siap berapa pro dalam tim ini, satu tim itu. Nah, kalau gitu dari organisasi ini kita pecah jadi pribadi. Nah, akhirnya kerjanya itu Bapak Ibu di rakor pagi ini lebih hidup. Karena masing-masing punya target pribadi untuk mensukseskan target organisasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kami bahas. Dan akhirnya, kalau selama ini banyak leader tengah yang mungkin yang mungkin cenderung melemahkan Bapak Ibu, tapi karena mereka punya target yang jelas, akhirnya mereka itu membuka jalan ya, atau bikin jembatan untuk tembus kedalaman. Jadi saya bisa tembus kedalaman ya Pak Mario, gara-gara mereka punya kejelasan target itu. Ya, jadi beberapa tim ketika sudah sampai hari Minggu sudah menyerah itu untuk tembus cycle, gitu loh. Selama ini gitu, terlalu gampang toleransi sama target, Bapak Ibu. Ternyata itu nggak punya kejelasan atau gampang toleransi. Nah, dengan kita punya target dan kita mindset target organisasi, target pribadi juga bisa di setting Bapak Ibu sekalian, di breakdown ya. Dan ini membuat mereka itu semakin kompak dan akhirnya saya bisa terjun ke bawah ke mereka. Ya hari ini selama ini mereka gampang sekali nggak capai target, gampang sekali bilang nanti aja, minggu depan ulang lagi, Tapi kali ini Bapak kita sudah punya standar baru untuk set up goal setiap minggunya melalui rakor pagi itu Bapak Ibu. Begitu. Ya. Jadi rakor pagi buat saya teman-teman sekalian itu adalah berkat besar ya teman-teman sekalian. Karena ini sekali lagi saya bicara sama Anda, poin penting Bapak Ibu. Ini adalah bisnis energi murni, Bapak Ibu. Bisnis energi murni. Nah, kalau Anda punya energi puncak, Anda itu akan mudah closing. Tapi kalau Anda sedang mengalami kejatuhan mental, Anda akan sulit closing, Bapak Ibu sekalian. Jadi rakor pagi itu mendukung tim-tim kita itu kembali punya energi, Bapak Ibu. Nah, saya menyukai sekali energi dari leader-leader Anda ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh kalau Pak Riza, saya kasih kesempatan bicara, Bapak Ibu. Meledak-ledak. Pak Eko, waktu saya ketemu pertama kali, Bapak Ibu, waktu saya ajak bicara, dia tuh tidak ada pancaran energi lagi hutang 2 miliar. Nggak ada. Nah, waktu Pak Marcel, Bapak Ibu sekalian menjalankan bisnis ini, saya melihat sekali, di ambisi dia besar sekali, bisa menghasilkan inspirasi Ferrari pertama. Begitu juga dengan Pak Andre, Bapak Ibu sekalian, energinya tuh meletup-letup, Bapak Ibu. Anda tahu ya, air tuh kalau dibakar tuh kan panas tuh meletup-letup. Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu kalau saya mendidih, Bapak Ibu. Wah, itu pecah di mana-mana. Nah, jadi saya bilang sama Anda, Bapak Ibu ya, Anda suka dengan orang yang berenergi atau tidak? Misalnya Anda masuk ke kafe, Anda pergi masuk ke kafe, dilayani oleh orang, Pak,
saya pesan ini satu ya, ini satu. Dia nggak ngomong, disiapkan tanpa ada sapa Anda. Nah, itu kan seperti robot, betul nggak? Nah, seperti robot. Nah, itu orang seperti ini tuh pantas diganti robot, Bapak Ibu. Sudahlah, pokoknya sangat pantas. Gantiin aja sama robot, nggak ada bedanya. Nah, kalau jadi leader, Bapak Ibu sekalian, Anda tegang seperti itu. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, energi itu tidak ada. Padahal manusia ini, getarannya itu adalah energi, Bapak Ibu. Ya, nah, itu yang saya dapatkan, Bapak Ibu, dari rakor pagi. Jadi, Anda pastikan ajak semua orang baru Anda masuk rakor. Nah, kemudian yang kedua, ikut saran upline Anda, tunggu giliran sharing dream, Bapak Ibu. Giliran, Bapak Ibu, tunggu giliran sharing dream, Bapak Ibu, di rakor pagi. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, meeting, Bapak Ibu sekalian sangat penting ya, karena meeting seperti garam. Anda bisa tanyakan pada pengundang Anda, Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut Bapak Ibu ya, sedikit pada Anda, Bapak Ibu. Saya kembali ke titik poinnya. Jadi teman-teman sekalian, begini, ada 3 poin utama kalau Anda benar-benar mau sukses, Bapak Ibu. Nomor 1, ini tidak ada hubungannya dengan, gini Bapak Ibu ya, tolong lepas semua jubah Anda. Tolong lepas semua title Anda. Tolong lepas semua pengalaman Anda di belakang. Karena bisnis ini itu membutuhkan konsentrasi yang, goals yang sederhana. Goals-nya sederhana banget. Intinya gini Bapak Ibu ya, kalau Anda bisa menduplikasikan pecah 2, menduplikasi Bapak Ibu ya, intinya 2, pecah 2. Ini kan sebenarnya sebuah target yang tidak berat dan tidak rumit. Nah, target ini tidak membutuhkan kuliah 4 tahun. Kan biasanya kalau saya mau kerja di tempat tertentu kan saya syaratnya misalnya S1. Nah, berarti kan saya butuh kuliah 3 tahun. Baru saya diterima kan kerja di sana. Nah, kalau di sini pecah 2 itu, Anda tidak perlu kuliah selama itu. Bapak Ibu, Anda hanya perlu membuka nomor handphone Anda. Ini kan sebenarnya adalah relasi yang Anda bangun selama Anda hidup. Relasi kan Anda punya relasi, Bapak Ibu ya. Anda kerja, Anda sekolah, Anda beribadah, Bapak Ibu sekalian. Anda bertetangga. Ini semua siapa? Relasi kan? Nah, intinya dari relasi Anda, Bapak Ibu, ada 2 orang yang sepakat. Ini kan sebenarnya standar yang semua orang bisa capai. Kalau Anda meyakini ini, berarti Anda tuh bisa mendapatkan 10 miliar. Ini dulu yang Anda harus pahami. Yang kedua, Bapak Ibu ya, saya bicara sama Anda. Gini, saya punya satu tim saya, beberapa tim sebenarnya, dia ngomong, Pak, saya kehilangan percaya diri. Saya bilang, kenapa kamu kehilangan percaya diri? Karena ternyata, Bapak Ibu sekalian, dia sudah lama join dalam bisnis ini, si prospek sering tanya, mana mobilnya, mana suksesmu, mana 10 miliarmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia tidak percaya diri? Karena dia mengukur kesuksesan dia berdasarkan pandangan orang lain. Bahwa orang lain bilang, kalau ada mobil baru sukses. Nah, kalau ada 10 miliar baru sukses. Gitu loh. Bapak Ibu. Karena ini menjadi, pertanyaan yang tidak bisa diterpecahkan, menjadi momok buat dia. Aduh, akhirnya down dia, Bapak Ibu. Iya, saya sudah kerja setahun, 2 tahun, tidak sukses. Ternyata selama 1-2 tahun, dia selalu mengukur kesuksesan menurut orang. Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah, ukurlah kesuksesan dengan kriteria Anda yang bijak. Ukurlah kesuksesan dengan kriteria Anda sendiri. Jadi gini Bapak Ibu ya, sewaktu saya kerja di sini, saya itu harus tahu target saya itu apa. Jadi saya bilang sama dia, oke, saya akan membukakan apa yang saya dapatkan dari kamu, tapi sebelumnya saya akan presentasi dulu. Nah, presentasi ini untuk menyamakan pikiran, konteks. Nah, saya kasih gambaran pada Anda, bagaimana cara presentasi yang baik. Presentasi itu sebenarnya adalah tentang urutan berpikir. Urutan, Bapak Ibu, Anda paham nggak urutan berpikir? Setiap manusia ini ada urutan berpikirnya. Nah, kalau Anda tanya, manusia cerdas itu apa? Manusia cerdas itu syarat utamanya, pertama, Bapak Ibu sekalian, mengerti urutan berpikir. Bapak Ibu, ambil contoh. Kalau misalnya Anda punya mobil listrik, mobil hari-hari dan mobil show. Ferrari kan mobil show. Nah, mobil hari-hari Anda tahu Innova misalnya. Kalau Anda parkir mobil, ya, yang di dekat pintu keluar itu yang mana? Mobil hari-hari atau mobil show? Hari-hari. Hari-hari, Bapak Ibu. Itu namanya urutan berpikir. Nah, kalau Anda misalnya punya baju pesta, Anda punya baju hari-hari. Anda taruh baju pesta itu di bagian belakang apa di depan? Nah, baju hari-hari di mana? Di depan apa di belakang? Nah, apakah baju pesta di depan Anda atau di belakangnya? Karena tidak sering dipakai, ya otomatis Anda menaruh baju pesta itu di belakang, baju hari-hari di depan Anda. Di luarnya, bagian luar. Itu namanya urutan berpikir, Bapak Ibu. Nah, sama. Kenapa saya tidak pernah memberi slide sama orang, saya lempar?
Saya tidak pernah memberi link, saya lempar. Tadi siapa yang bilang lempar link? Pak Josi ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengatur pola urutan berpikirnya. Closing itu sebenarnya gampang, Bapak Ibu. Adalah tentang A plus B sama dengan C. Kenapa orang closing? Karena A-nya menarik dan benefitnya menarik. Closing. A plus B sama dengan C. Kenapa tidak terjadi closing? Closing karena mungkin A-nya tidak menarik. Atau B-nya tidak menarik. Nah, Bapak Ibu. Jadi, Anda mengerti caranya. Oh, A itu apa? Anda cari tahu apa itu A. A itu telling story sebenarnya di awal, membuat menarik. Latih caranya telling story yang benar. Contohnya, kamu tahu nggak sekarang dunia baru? Bahwa di dunia baru ini, kebiasaan itu baru dituntut, bla bla bla. Orang, iya benar, setuju. Sudah track bagus. Nah, kamu tahu nggak produk perkakas untuk dunia baru? Misalnya, dia sudah tahu, Anda bilang, nah di sini kita bisa pakai produknya, sekaligus kita itu bisa bukan hanya pakai, tapi kita bisa menjadi pebisnisnya. Kan tertarik dia benefit misalnya. Terus Bapak Ibu closing itu jadi gampang. Bapak Ibu, itu urutannya. Nah, teman saya itu tidak ABC, dia tuh B dulu, B, terus CA, BCA. Ayo Pak, kita ke BCA. Ya orangnya nolak Bapak Ibu. Nah, jadi Anda harus pahami urutan berpikir ini. Baru Anda paham. Nah, kemudian setelah dia paham, kapan terjadi closing, Anda harus menguasai strategi, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya lihat ada orang itu kerja tidak ada strategi, ada orang yang pakai strategi. Jadi gini Bapak Ibu ya, saya kasih gambaran pada Anda. Tolong Anda perhatikan baik-baik bahwa strategi itu sama dengan percaya diri. Anda tolong tulis yang pegang catatan, Bapak Ibu. Strategi itu percaya diri. Strategi percaya diri. Tolong digaris bawahi ya. Strategi sama dengan percaya diri. Contohnya gini Bapak Ibu. Saya punya perlombaan naik mobil dari Jakarta ke Bali, Bapak Ibu. Misalnya, Anda yang pertama ini bisa bawa mobil, tapi tidak tahu, intinya gini, Anda punya mobil, sama mobilnya, misalnya sama-sama Innova lah, intinya ya, sama-sama Toyota Innova, si A ini punya uang jajan yang sama, punya bensin yang sama, pokoknya semuanya sama. Nah, hanya tinggal bawa badan ke Bali, Bapak Ibu sekalian, naik mobil. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, siapa yang lebih percaya diri? Yang satu tidak tahu caranya menggunakan jalan-jalan yang efektif sampai di Bali. Intinya tidak punya strategi. Yang satu punya strategi. Kira-kira yang lebih percaya diri menang itu siapa? Bapak Ibu bisa jawab. Strategi. Yang punya strategi. Strategi. Jadi kita itu sama-sama diberi top fusion. Kita itu sama-sama diberi produk. Kita sama-sama diberi benefit. Tapi Bapak Ibu, yang satu ini punya strategi untuk sampai 10 miliar, yang satu tidak punya strategi. Anda paham Bapak Ibu? Yang satu tidak punya strategi, yang satu punya strategi. Nah, Bapak Ibu, jadi yang punya strategi tentunya lebih percaya diri. Nah, kalau saya lihat, dengan strategi duplikasi yang paling ringan saja, 2, Bapak Ibu. Jadi, tolong garis bawah ya, ini duplikasi yang paling ringan. Gitu. Nah, kalau ibarat, oke, kamu lulus, bisa saya terima jadi penyanyi. Oke. Oh. Bapak, nanti itu bukan yang utama, ya. Itu bukan yang utama. Tenang aja, teman, tenang ya. Prosen Bang Mario ini. Jadi Bapak Ibu saya saking semangatnya, Bapak Ibu. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Nomor 1, teman-teman sekalian, kalau misalnya syarat utamanya, kamu boleh masuk jadi paduan suara ini, kamu menghafal do re mi fa sol la si do. Nah, coba kamu nyanyi do re mi fa sol la si do. Kira-kira banyak nggak yang masuk? Banyak nggak yang diterima? Kenapa satu sekolah itu banyak yang diterima, yang satu tidak? Karena syaratnya beda. Syaratnya yang satu susah. Nah, kenapa di sini semua bisa dapat 10 miliar? Karena syaratnya gampang, Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan duplikasi 2, Anda tuh bisa dapat 10 miliar. Anda paham ya? Oke. Kenapa saya pede jalankan bisnis ini? Saya sampai tidak peduli dengan orang-orang yang di luar sana, dalam arti begini, Bapak Ibu. Walaupun mereka hebat, Bapak Ibu. Tapi mereka tuh menurut saya tidak punya strategi untuk memenangkan 10 miliar dalam kehidupan mereka. Contoh, Bapak Ibu sekalian, dia ngajar. Dia punya nggak pekerjaan mengajar, punya dapat 10 miliar? Padahal kan hari tua kita butuh itu. Gitu. Nah, setelah orang itu mengerti bahwa, oh ternyata ada strateginya, Bapak Ibu sekalian, maka, Bapak Ibu sekalian, Anda harus paham di sini satu hal. Setelah Anda presentasi dia sudah sadar bahwa, ternyata dari 2 bisa dapat 10 miliar. Ini cara yang paling tepat Anda closing dia. Anda bilang sama dia, coba kamu lihat. Anda kasih tunjuk dia seperti ini, Bapak Ibu. Set. Aduh, sorry ya. Anda kasih tunjuk dia begini. Maaf ya, sabar Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah menunggu. Anda tunjukin dia begini.
Nah, Anda bilang, Pak, kalau saya buat struktur ini butuh berapa lama? Dia jawab tuh, 90 hari. Nah, kan menurut poin yang dia dengar, kan 90 hari dong? 3 bulan. Nah, Anda bilang sama dia, saya kasih tahu kamu ya, kita ini kerja satu kantor sama di satu kantor. Tapi kamu tahu nggak, saya itu di saat ini itu sudah menyelesaikan pintu pertama. Nah ini yang saya selesaikan, pintu pertama. Kamu join. Kenapa? Karena saya itu bisa memecahkan pintu keduanya. Ada 12 pintu yang membawa saya ke 10 miliar. Ada 12 code yang harus saya buka untuk membawa ke 10 miliar. Nah, kamu join sekarang, nanti kamu akan saya masukkan di jaringan sebelah kiri sini. Kita memulai sama-sama, kita dapat 10 miliar. Kita loh di satu perusahaan, kamu punya gaji, kamu punya single income seperti saya. Ya toh sama-sama single income, karena kita kerja sendiri. Nah, kemudian tahun depan, coba pikirkan baik-baik. Berapa tahun lagi kita mau pensiun? Pikirkan baik-baik. Kita pensiun dapat uang pensiun. Nah, tapi saya dapat 10 miliar dari sini. Kok bisa? Ya, kamu lihat, duplikasi 2 dapat 10 miliar. Kamu lihat saya, baru kerja 2 minggu, baru 20 hari, belum 30 hari, baru 14 hari, saya sudah dapat 2. Nah, orang ini nolak, dia nggak mau join. Anda bilang lagi, oke, nggak apa-apa, kamu nggak join, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak, si Robert dan si Benny ini sudah kasih keluar relasinya, 100 nama, 100 nama. Aku kerjakan, bakalan dapat 2. Nah, saya kembali ke kamu, minggu depan, saya telepon kamu. Kalau berhasil, saya tunjukin. Nah, orang kan kadang-kadang mau tahu progres, Bapak Ibu. Follow up-nya jadi gampang. Minggu depan, Bapak Ibu, Anda bawa. Ternyata Anda berhasil, Bapak Ibu. Wih, berhasil. Wih, Anda datang dengan energi. Ingat, energi ya. Ini bisnis energi murni. Bro, aku happy. Tahu nggak kenapa? Pintu yang kedua terbuka. Wah, Bapak Ibu sekalian, gimana perasaannya? Menyimak, Bapak Ibu. Mulai menyimak. Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dia masih belum gabung. Aduh, aku masih pikir-pikir. Bro, sudahlah. Kamu gabung, bro. Percaya saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, di minggu depan, Bapak Ibu, Anda bilang lagi. Kalau minggu depan saya berhasil closing, saya akan cari kamu lagi. Oke, bro. Anda bilang sama dia, pas datang ke dia, 45 hari berjalan, Bapak Ibu. Ternyata, si Benny itu jadi silver. Si Robert jadi silver. Bapak Ibu. 2 orang ini, Bapak Ibu, juga menulis 100 nama, relasinya, Bapak Ibu, dikeluarkan semua. Bapak Ibu, 45 hari Anda sempurna seperti ini. Anda bilang, bro, aku tidak pernah terjadi seoptimis ini dalam hidupku. Kamu tahu nggak, kapan aku rasa optimis muncul? Waktu aku mau menikah, aku optimis banget bisa menikah. Waktu aku mau beli rumah, aku optimis banget bisa beli rumah. Tapi kamu tahu nggak, hari ini, aku tuh optimis banget bisa pensiun dengan 10 miliar. Bro, kita di kantor yang sama, bro. Kamu bayangin, kalau kamu pas pensiun, kamu dihormatin, tapi kamu itu tidak berubah nasibnya, hanya terima uang pensiun seperti saya terima. Tapi kali ini kita punya jalur masuk di 10 miliar. Nah, pertanyaan saya sama Anda kenal orang itu satu kantor, Anda tahu gajinya kurang lebih berapa? Pertanyaan saya simpel sama Anda satu. Bagaimana perasaannya? Anda masuk ke dalam jalur itu. Anda mengarah ke 10 miliar. Anda berada di track yang tepat. Yang satu hanya track dapat pensiun, yang Anda dapat track dapat 10 miliar. Menurut Anda, Bapak Ibu, kira-kira gimana perasaan teman Anda itu? Bapak Ibu, perasaan Anda gimana? Ya, coba Anda chat, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan kalau tiba-tiba saldo rekening teman duduk di sekolah Anda, teman kantor Anda tambah 10 miliar. Rasanya gimana? Ayo, tolong dicek, Bapak Ibu. Rasanya gimana? Gimana rasanya? Bapak Ibu, yang membuat orang, Bapak Ibu, satu membuktikan bahwa orang ini sudah dapatkan, berarti kalau dia bisa, saya bisa. Tapi Bapak Ibu, lingkungan Anda itu, Bapak Ibu sekalian, dia itu bisa rasa panas, Bapak Ibu, karena melihat progres Anda. Betul. Kenapa Bapak Ibu saya minta Anda itu menyelesaikan progres ini, Bapak Ibu? Karena nilai jualnya tinggi, proposalnya untuk menjual itu tinggi, Bapak Ibu. Betul. Tinggi banget, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya lihat bisnis ini gampang sekali, Bapak Ibu. Mudah. Buktinya apa, Bapak Ibu sekalian? Walaupun ngomongnya belepotan begini, Bapak Ibu, 10 miliar masuk kantong. Coba Anda yang sekolah tinggi-tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kan gitu. Iya kan? Betul. Jangan emosi loh, Bapak Ibu ya. Jangan emosi ya, Bapak Ibu. Ini omongan ini supaya roh-roh jahat, roh-roh penakut, roh-roh khawatir itu, roh-roh yang tidak percaya diri semuanya keluar.
musnah Bapak Ibu sekalian ya malam hari ini. Betul nggak? Betul. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, ini peluang Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini bisnis akan menjadi sangat besar Bapak Ibu sekalian. Apalagi teknologi kita sangat cocok di dunia baru. Apalagi kita sudah sesuai arah pasar, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 3 poin yang saya ingin bahas sama Anda, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses benar-benar, nomor 1 adalah keinginan. Anda harus perbesar. Begini, Bapak Ibu, apa yang membedakan seseorang bisa dapatkan 600.000 dan yang satu tidak bisa? Yang membedakan adalah di balik 600.000 dolar itu alasannya. Yang satu sangat beralasan, yang satu tidak beralasan. Contoh, Anda single, tidak punya siapa-siapa, kawin juga belum. Anda punya alasan untuk punya 600.000 dolar, lebih kuat mana? Dengan misalnya satu orang yang punya anak 5, Bapak Ibu sekalian, dengan rumah yang masih kontrak. Kira-kira yang lebih beralasan mana? Dapat 600.000 dolar. Yang masih kontrak. Yang 5 anak. Iya, 5 anak dengan 600.000 dolar. Itulah Bapak Ibu sekalian yang membuat si dia ini punya impian. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya, bukan berarti saya minta Anda punya anak 5, Bapak Ibu, bukan. Maksudnya saya ini contoh alasan, Bapak Ibu. Jadi yang bisa membuat 600.000 dolar itu Anda dapatkan, itu adalah alasan dibalik itu. Keinginan Anda, Bapak Ibu. Ya. Saya pernah membaca salah satu buku yang legendaris, bukunya itu adalah Think and Grow Rich. Dia mengatakan apa, Bapak Ibu sekalian? Niat Anda menciptakan realita Anda. Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, semua itu berawal dari niat. Nah, kemudian saya itu pernah membaca salah satu buku karangannya Thomas Warren Campbell, Bapak Ibu sekalian. Thomas Warren Campbell ini adalah ahli fisika kuantum. Ini bukan tentang motivasi, Bapak Ibu. Dia ahli fisika yang mendapatkan Nobel. Bapak Ibu sekalian, dia itu mempelajari tentang niat dan realita. Secara tidak sengaja, dia mencoba menggunakan salah satu atom yang namanya elektron, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu elektron ya? Nah, dia menyinari salah satu penghalang menggunakan sinar elektron, Bapak Ibu sekalian, dan di penghalang ini, di tengah-tengahnya ada lubang, Bapak Ibu sekalian. Di bagian lubang ini ada layar. Nah, waktu sinar elektron ini lewat, ternyata sinar elektron ini membentuk satu garis kotak seperti pita yang dia buat. Ya, membentuk satu garis pita. Dia bertanya, ini elektron sebenarnya adalah partikel atau energi? Dia lagi bertanya begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian dia membuat 2 lubang di situ, 2 lubang pita. Jadi ada satu kotak begini, ya, di tengah-tengah sini ada lubang, Bapak Ibu. Saya kasih gambar pada Anda. Nah, jadi buat lubang 2 begini, Bapak Ibu. Ya, Anda kelihatan ya? Nah, 2 lubang. Nah, lubang ini Bapak Ibu sekalian disinari dengan sinar elektron lagi. Anda tahu ya, atom itu adalah bagian dari terkecil ya, Bapak Ibu ya, energi terkecil, Bapak Ibu ya. Ada neutron, elektron, sama proton. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah dari sinar elektron ini, Bapak Ibu, difilterisasi oleh dua pita ini. Ternyata, Bapak Ibu, di layar yang ditembus ini, dia bukan mencetak 2 pita, tapi dia mencetak lebih daripada 8 pita. Nah, dia berpikir, kok bisa ya dari 2 jadi 8? Nah, dia berpikir bahwa dari 2 itu dia pecah, bertabrakan, dan akhirnya membentuk gelombang, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus kemudian dia ambil kamera, Bapak Ibu. Dia cari tahu. Dia ambil kamera, dia pasang kamera di samping. Dia mau cari tahu, kamera yang super detail ini dan super akurat ini dipasang supaya mencari tahu. Kok bisa jadi banyak? Dia mau cari tahu, ini kenapa bisa pecah. Waktu dia pasang kamera ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata sinar itu bukan menjadi 8, Bapak Ibu, tapi menjadi 2 keluarnya. Lalu dia bingung, loh kok bisa jadi 2 ya? Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan besar, Bapak Ibu, buat dia. Dia bilang, kok bisa jadi 2 ya? Kenapa ya? Apakah kamera yang saya pasang ini mempengaruhi sinarnya? Terus dia tutup kameranya. Waktu dia tutup kameranya, Bapak Ibu, itu sinar terbuka lagi jadi 8. Terus dia buang ini kameranya, Bapak Ibu. Dia buang, dia bilang, gimana ya cara supaya jadi 2? Kok tidak dapat jawaban dari kamera ini juga nggak jelas. Bapak Ibu sekalian. Dia coba tembak lagi, ternyata jadi 8 lagi. Terus dia tembak lagi, jadi 2 lagi. Berubah-ubah, tapi 28 atau 28. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak temu jawabannya, dia mulai berpikir, ini sebenarnya partikel apa energi? Ternyata setelah diselidiki, dia merasa bahwa ini sebenarnya adalah gelombang energi, Bapak Ibu. Ternyata pikiran dia, kalau dia kepingin pecah 2, itu elektron itu jadi 2. Nah, ternyata kalau dia pingin pikir pecah 8, jadi 8. Jadi yang mempengaruhi elektron ini berubah, itu sebenarnya adalah pikirannya. Nah, jadinya waktu dia menulis di buku itu, dia mengatakan bahwa ternyata
niatmu itu menentukan realitamu, Bapak Ibu. Saya waktu membaca buku ini, saya hubungkan dengan buku Think and Grow Rich, Bapak Ibu, saya kaget. Karena apa? Ternyata kekuatan pikiran itu membuat, kalau Anda punya niat yang besar dalam diri Anda, akan mewujudkan sesuatu, maka akan terwujud, Bapak Ibu. Itu tergantung niat, Bapak Ibu. Jadi, di dalam buku Think and Grow Rich itu mengatakan bahwa kalau Anda sudah punya niat, maka nomor 2, kuncinya adalah keyakinan. Kamu harus punya keyakinan. Ya. Kenapa? Karena yang mewujudkan sesuatu yang gambaran di dalam realitamu, itu adalah keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu percaya atau tidak, manusia ini adalah kumpulan dari energi. Ini bukan motivasi loh, ahli kuantum yang bicara. Ya, kita ini adalah bentuk lain daripada energi. Energi kan tidak bisa dihancurkan, kekal. Bapak Ibu. Nah, kalau Anda lihat, ini menurut pandangan saya, Bapak Ibu sekalian ya, yang sejauh saya belajar, Bapak Ibu, saya masih belajar juga. Proton, neutron, elektron itu adalah kekal, Bapak Ibu, energi yang kekal. Begitu. Tidak bisa dipecah, tidak bisa dihilangkan, Bapak Ibu. Jadi kita ini sekumpulan energi, Bapak Ibu, sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya niat Anda itu sebenarnya adalah untuk sukses, sebenarnya Anda itu akan menjadi realita. Nah, kebanyakan orang itu, mereka itu tidak punya niat untuk sukses, Bapak Ibu. Niat mereka itu adalah mencelakai orang. Niat mereka menjatuhkan orang. Nah, niat mereka itu lebih cenderung untuk hal-hal negatif, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena lebih nikmat bergaul dengan hal-hal gelap, Bapak Ibu, daripada hal-hal terang. Nah, contoh, kita meeting malam hari ini, banyak yang mengeluh kan? Nah, ada yang mengeluh, ada yang energinya bagus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saran saya, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu underestimate sama diri Anda. Nah, jangan terlalu, meremehkan diri Anda. Loh, Anda tuh bisa closing 2, Bapak Ibu. Anda tuh bisa closing 2. Anda itu bisa duplikasi orang lain untuk closing 2. Bisa. Anda itu bisa dapat 10 miliar. Nah, kalau Anda bisa dapat 10 miliar, kenapa Anda itu tidak mau all out di sini, malah Anda ngotot di kerjaan yang belum tentu bisa membuat Anda dapat pensiun 10 miliar dan lebih, Bapak Ibu. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Setuju ya, Bapak ya? Setuju. Nah, terus sekarang saya punya gambaran pada Anda. Bapak Ibu, setelah Anda punya niatan untuk dapat 10 miliar, Bapak Ibu sekalian, Anda yakin dengan pendapatan 10 miliar, Bapak Ibu, maka raihlah big rank, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya Anda meraih big rank? Big rank itu gampang sekali sebenarnya. Di dalam bisnis ini, Bapak Ibu, Anda harus catat baik-baik. Big rank, ambil saja akuratnya Blue Diamond. Blue Diamond itu didapatkan dengan kompak. Dengan kekompakan. Jadi kalau tim kompak, pasti diraih. Nah, kalau tercerai-berai, tidak diraih. Tadi Pak Lukas ada bicara tentang kepemimpinan. Intinya kekompakan. Nah, sekarang Anda bangun tim kekompakan nih. Yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda bangun tim yang besar, mulailah start small, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, begini. Ada peringkat utama dalam bisnis ini. Silver, One Star, Diamond. Betul nggak? Ah, baru Diamond Elite dan Blue Diamond. Ini biasanya yang lain ini kejepit-kejepit, Bapak Ibu, peringkatnya. Misalnya ada Silver. Gold ini kadang-kadang dilewati jadi One Star. Paham Ibu ya? Nah, sekarang sebelum Anda jadi VIP, Bapak Ibu sekalian, jadi dashboard the cash yang nanti saya sampaikan kepada Anda, ini sebenarnya adalah dashboard the cash terakhir, Bapak Ibu. Saya kasih tahu Anda, ini adalah dashboard the cash terakhir. Tapi Anda manfaatkan dashboard the cash terakhir ini. Manfaatkan benar-benar. Begini, Bapak Ibu ya, saat Anda mengejar One Star, Bapak Ibu, Anda harus punya alasan yang kuat. Kenapa saya harus jadi One Star? Bapak Ibu. Ya, Anda harus punya alasan yang sangat kuat. Kenapa harus jadi One Star? Oke, saya membahas dulu ya, alasan yang kuat nanti. Nah, gini Bapak Ibu ya. 248 itu sebenarnya menjadi One Star. Begitu. One Star itu gampang. Anda coba gambar bulat dulu diri Anda buka 2 jalur. Anda ke Silver. Betul? Gimana caranya jadi One Star? Bantu kanan dan kiri Anda jadi Silver. Itu jawabannya. Loh, Pak, saya bantu kan belum jadi One Star. Iya, karena One Star butuh 4 kanan, 4 kiri. Tetapi di saat Anda bantu tim kanan, tim kiri jadi Silver, sebenarnya Anda sudah punya 4 orang calon itu jadi Silver. Berarti Anda One Star. 4 orang calon Anda itu jadi Silver, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat, ini kan 4 orang calon jadi Silver. Jadi pertama adalah Anda jadi Silver. Yang kedua, bantu si A dan si B jadi Silver. Itu langsung jadi One Star. Itu adalah peluang Anda jadi One Star itu cepat, Bapak Ibu. Kalau Anda jadi One Star, Bapak Ibu, Anda akan masuk ke dalam
meeting Bapak Ibu sekalian khusus One Star and Above yang akan diadakan. Ini sebentar lagi akan diadakan Bapak Ibu, percaya saya. Kenapa? Karena vaksin ini sudah mulai jalan, Bapak Ibu. Ya, tapi kita bangun grup tetap semuanya online Bapak Ibu. Jumpa daratnya di sini Bapak Ibu. Keren Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus kejar jadi One Star Bapak Ibu. Apalagi ada dukungan dari Spordekes ini Bapak Ibu, cepat sekali jadi One Star. Yang kedua Bapak Ibu, ini proposal 248 ini proposal Bapak Ibu. Anda tahu nggak proposal? Proposal untuk Anda tunjukkan ke orang lain bahwa Anda itu dalam waktu tidak sampai 90 hari sudah membuka code-nya itu 3. Yang seharusnya menurut pemikirannya itu 90 hari code-nya terbuka 3. Pintunya 3 kali 3 terbuka toh? 3, Anda tahu nggak? 3 kan terbuka dalam waktu 90 hari. Nah, Anda tembus dalam waktu 45 hari. Gimana perasaan orang Anda? Ya. Bapak Ibu, kalau code ini Anda buka dengan cepat Bapak Ibu sekalian, nilai jualnya ngeri Bapak Ibu. Orang itu Bapak Ibu, di saat Anda coba cari tahu, di mana-mana Bapak Ibu ya, teman Anda, teman duduk Anda, teman kerja Anda, teman sepermainan Anda, tidak ada satupun orang di dunia ini Bapak Ibu yang sepermainan dengan Anda menyukai melihat Anda sukses. Percaya saya, tidak ada. Mereka itu, kalau mereka lihat Anda sukses, apa yang mereka rasa? Panas hati Bapak Ibu. Nah, yang jahat itu reaksinya. Ada reaksi yang mencelaki Anda, ada reaksi yang memotivasi dia. Tapi tidak ada yang suka lihat Anda itu terima 10 miliar. Bapak Ibu sekalian, daripada dia itu lihat Anda terima 10 miliar, lebih baik dia terlibat terima 10 miliar dengan Anda. Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda bisa startup semua tim Anda dapat ini Bapak Ibu sekalian, 248, jadi One Star semua, percaya saya Bapak Ibu sekalian, Anda itu Bapak Ibu hanya sebentar jadi Blue Diamond. Sudah saya bilang Bapak Ibu, kompak. Kalau Anda mau jadi Blue Diamond, gampang Bapak Ibu. Anda startup Bapak Ibu, 20 orang jadi One Star. Anda startup 40 orang jadi One Star. Anda startup orang masuk ini Bapak Ibu, 20 orang Blue Diamond, percaya saya. Jadi saya yakin momentum terakhir Dashboard the Case ini nanti Bapak Ibu sekalian, momentum terakhir Dashboard the Case ini, saya yakin itu akan ada big rank. Kenapa? Karena ini yang terakhir untuk membuat Anda luar biasa meledak. Nah, setelah itu ada promo satu yang menarik. Bapak Ibu, promo yang menarik. Promo yang menarik Bapak Ibu, khusus VIP and above Bapak Ibu. Asli Bapak Ibu. Untuk VIP and above. Asli Bapak Ibu. Keren Bapak Ibu. Ya. Jadi, aduh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya buka aja Bapak Ibu ya. Good news-nya satu nih. Semuanya sudah tahu. Ketekan tadi. Tapi tidak apa-apa. Kan juga Anda tahu juga nanti. Ketekan. Iya kan? Nah, Anda ketekan toh, tapi Anda juga tahu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Siapa yang hari ini merasakan ternyata saya harus punya goal pribadi. Bukan dipengaruhi oleh orang-orang sinis punya. Siapa yang merasa seperti itu? Nah, Bapak Ibu, siapa yang merasa bahwa proposal timnya nantinya maut semua proposalnya. Nah, proposal ini maut Bapak Ibu. Oke, buat proposal maut. Nah, kalau saran saya, Anda sudah One Star and above. Pak, ada yang tanya saya, kalau saya sudah One Star and above, bersyukur. Bapak Ibu, Anda ambil satu orang tim di kiri atau di kanan, bentuk dia jadi One Star. Nah, dia Anda bantu jadi One Star. Anda tahu nggak kalau dia dapat $600.000, Anda dapat berapa? 1,2 juta US dollar. 1,2 juta, Bapak Ibu. Jadi dia tahun depan dapat 10 miliar, Anda dapat 1,2 juta. Bapak Ibu. Sampai malam, kita sampai nanti sahur, Bapak Ibu, meeting ini, Bapak Ibu. Itu layak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena meeting satu hari ini untuk membuat Anda pensiun kaya. Betul. Ya, daripada meeting di kantor berbulan-bulan ya, bahas ini, bahas itu, udah keluar proyeknya, Betul. Bapak Ibu sekalian. Nah, lebih baik di sini, Bapak Ibu, dapat 10 miliar. Potong gaji lagi. Potong gaji. Betul ya, Bapak Ibu? Nggak keluar, Pak. Tuh. THR nggak keluar lagi. Dicicil, Iya, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua tim Anda tolong pro NABP supaya bisa masuk ke dalam rakor yang berstandar. Rakor yang berstandar. Saya ada beberapa downline saya itu curhat ke saya. Downline-nya itu tidak punya standar, upline-nya nggak punya standar. Tolong dibuat standar, Bapak Ibu. Ya, gini Bapak Ibu, Anda kan mau bangun grup itu supaya punya kapasitas, toh? Nah, kalau dia tidak dengar ABP, kapan punya kapasitas di dalam bisnis ini? Ya kan? Akhirnya Anda sendiri yang punya kapasitas, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena WeTalk-nya sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, maka akan muncul ABP yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa simak sama-sama. 1 menit, Bapak Ibu. Tolong di silent dulu. Silent.
Kalian pribadi, tolong kalian pribadi. Habis ini saya minta teman-teman untuk ini sharing. Kita itu ketika mengerjakan sesuatu, setuju nggak bahwa akan berfokus pada hasil akhirnya dulu? Anda mau melakukan sekarang apa enggak? Jangan lihat di jangka pendeknya. Saya belajar bahwa orang yang berpikir jangka panjang itu yang selalu paling menang dalam kehidupan. Nah, kita ini harus membagikan rasa cintanya kita sehingga bisa menyebar sampai 1 juta entrepreneur digital 5 tahun dari sekarang. Caranya adalah Anda ceritakan saja kenapa Talk Business solusi untuk Anda. Kalau Anda mau closing, Anda harus jadi driver. Seorang driver punya inisiatif, punya visi. Sukses itu ditarik, bukan mendorong. Oke, terima kasih. Silakan buka mic-nya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memberikan promosi yang kedua, saya ingin dapat tanggapannya nih. Di sini yang belum kasih tanggapan, Bu Dina, Pak Riza, Bu Jul, Pak Richard, Pak Yosef. Betul ya? Ya. Ya. Oke. Ini dulu suaranya. Saya coba minta ya, waktunya ya. Oke. Bu Jul, silakan Bu Jul. Singkat, padat, jelas, dan Ada yang double suara ya? energi. Mungkin ada yang bisa tutup salah satu handphone, mungkin ada yang double suaranya. Ya, yang nggak pakai ini bisa earphone. Cek 1, 2, 1, 2. Aman sih. Suara saya Oke. feedback enggak, Pak? Aman. Oke. Nah, selama ini kan kalau kita di zaman offline ya, Pak, saya tuh nggak bisa jadi full time mommy. Jadi orang tua yang full time tuh nggak bisa. Tapi sejak zaman WFH, benar-benar full time mommy itu bisa saya rasakan gitu. Jadi ketika online ini memudahkan saya bayangkan gini, ini bisnis hasilnya bisa 10 miliar, tapi saya bisa kerjakannya secara part-time, hanya full fokus. Tapi jadi orang tua full time itu nggak bisa jadi orang tua itu nggak bisa part-time. Jadi saya tuh membayangkan gini, gila ya, saya dapatkan kehidupan yang luar biasa, jadi full time mom, tapi saya bisa dapatkan 10 miliar hanya dari ruang kerja. Makanya hari ini saya pakai 2 internet di rumah, saya bangun ruang kerja, karena saya benar-benar lebih fokus lagi supaya ketika life after COVID, saya jadi expertnya, jadi ahlinya. Studio kerja ya. Kita Studio sebut kerja. ruang kerja, studio kerja. Supaya gampang, Bu. Studio kerja. Hanya tunggu monitornya aja, Pak, nih. Siap. Udah siap nih. Nah, persiapan kami ketika kita kunci target, Pak, $10.000 1 bulan, 30 hari. Jadi ketika $10.000 itu menjadi target ada di benak kita tuh akan membawa energi untuk ngomong dengan setiap orang angka $10.000. Jadi daya tariknya itu keluar di saat kita attract orang, kita sangat fokus dengan $10.000. Jadi tim-tim kami itu, saya kasih pertanyaan hampir setiap kali kita rakor, setiap hari, punya nggak kamu 10 alasan kuat kenapa kamu harus hasilkan $10.000 per bulan? Nah, hal-hal itu kalau kita olah terus-menerus, itu akan jadi energi yang ketika mereka sampaikan ke orang, mereka itu bawa power $10.000 itu. Karena kalau kita bawa bisnis besar, tidak ada power sebesar itu ya, seperti ya itu tadi kayak orang pandangan hampa, nggak punya energi, nggak punya aura positif yang sangat bagus. Nah, apalagi kalau kita punya meeting seperti ini, wah itu menambah daya tarik yang luar biasa lagi untuk ke benak kita. Jadi kunci target itu sebetulnya menanamkan sesuatu ke benak kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu membawa kita ke sana. Tariknya itu, Pak. Makasih banyak, Bu Jul. Ya, Bu Jul sharing sebagai perwakilan ibu-ibu yang hari ini kerja di kantor, nggak bisa jadi mam. Ya, hari ini Bu Jul sharing. Bisa jadi mam. Bisa make money. Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti ada apa sebutan khusus ya. Nah, dulu kan ada Talk Fusion 2012 ada sebut Talk Fusion Mom kan ya. Mother. Jadi orang ibu-ibu yang kerja di rumah bisa ngurusi anak tapi. Mantap. Oke, Bu Dina nih. Bisa. Siap. Bu Dina. Mamnya mam. Siap. Iya, jadi kalau saya pengalaman kemarin ini Pak, kebetulan memang sebelumnya kan memang saya sudah pernah naik ke
VIP ya Pak. Jadi saya memang build asetnya aset keluarga di sini gitu loh. Jadi ketika persiapan untuk ini tuh memang semua bisnis ini nih harus ada persiapan, planning, nggak bisa hanya seradak sebruk aja gitu Pak, bener kan? Juga dengan tim, kebetulan kemarin itu tim saya benar-benar bergerak di momen yang sama gitu loh Pak. Jadi yang naik rank ke 1 star ataupun 3 star itu juga banyak gitu, dan terus kita semua tuh memang bikin komitmen di awal bahwa oke, minggu ini kita bergerak. Nah, jadi memang kuncinya itu adalah di trust Pak. Jadi kalau setelah kita trust sama bisnis ini, kita juga trust sama mentor saya. Kebetulan kemarin ini yang ngegonggongin saya semingguan itu yang nongkrongin saya yang pakai kaos merah ini Pak. Itu semingguan nongkrongin, terus kita juga mesti trust sama tim kita bahwa mereka bisa mencapai target gitu. Jadi begitu kita trust sama itu, insya Allah sih kalau kita mau mencapai satu target itu semua dapat gitu Pak. Gitu. Dan kebetulan tadi Bapak membahas juga soal ergonomic furniture ya Pak ya. Nah, beberapa perusahaan di Jakarta ini sudah mulai Pak. Jadi karena mereka mengurangi karyawan bekerja di kantor dan mereka banyak mendapat penghematan dari biaya sewa dan lain-lain, sebagai gantinya mereka memberikan fasilitas, memberikan meja dan kursi dari IKEA itu untuk karyawan-karyawannya di rumah. Jadi mereka bisa kerja dengan nyaman di rumah. Gitu. Itu saya dapatnya dari undangan-undangan saya yang bekerja di kantor gitu loh Pak. Dan Pak Rizal waktu itu ada juga ya Pak ya, yang waktu ada sharing, kebetulan mereka bidding produk Top Fusion ini dengan produk lain gitu Pak. Dan begitu mereka tahu Top Fusion yang menang, wah Top Fusion lagi nih gitu. Dan itu sudah ada di dua badan ya Pak Riza ya kemarin itu ya. Ya gitu. Jadi produk ini percayalah bahwa dengan produk yang bagus, dengan tim yang bagus, dan dengan mentor yang sangat luar biasa, kita semua bisa meraih sukses di bisnis ini. Itu sih Pak. Terima kasih banyak Bu Dina. Oke, lanjut mungkin mau Pak Richard silakan. Iya Pak Mario. Jadi saya tuh dengar Pak Mario tadi cerita gitu ya, saya tuh semakin yakin ya Pak Mario bahwa di Top Fusion ini, kalau dulu Pak Marcel pernah bilang kerjaan kita di Top Fusion itu cuma itu aja, hasilnya itu bisa ini itu. Nah kita kerja sekarang Ulangi Pak. Kerjanya itu aja, hasilnya ini itu Pak Mario. Oke. Di luaran? Itu aja di Top Fusion era offline kita udah lakuin itu sebetulnya hanya itu aja. Tapi di era luaran online gimana Pak? Di luaran gimana Pak? Di luaran itu, kerjanya ini itu, hasilnya itu Pak Mario. Hasilnya ini aja. Ulangi, siap. Ulangi. Kalau di luar sana itu kerjanya ini itu, hasilnya itu aja. Kerjanya ini itu, hasilnya hanya ini loh. Di sini kerjanya hanya ini saja, hasilnya itu. Luar biasa, mantap. Oke, lanjut Pak Richard. Dan di era online ini kita semakin dapat satu kesederhanaan Pak Mari. Kerjanya cuma itu saja, hanya hal simple, tidak terlalu banyak, tidak sebanyak ketika kita di era offline. Tapi kita itu punya market jadi lebih luas, punya income jadi lebih besar, punya fleksibel waktu jadi lebih kuat, punya strong and powerful dengan timnya jadi lebih besar. Nah, hanya memang saya dapat sekali ya, Pak Ade itu pernah cerita sama saya bahwa yang sekarang sedang saya gaungkan di tim itu adalah kadang-kadang karena yang dilakukan itu hanya itu saja, kita itu lupa untuk setia, Pak Mario. Dulu Pak Mario pernah bilang itu melawan kebosanan. Nah, saya tuh yakin sekali bahwa momentum itu adalah hadiah untuk orang yang setia. Ya, jadi kalau setia lakukan itu terus Pak Mario, hal-hal yang basic memang. Kita rutin untuk 4 jam pertama, kata Pak Marcel. Kembali ke basic sih Pak Mario. Terus kemudian kita datang ke rakor, kita mulai tracking lagi orang-orang datang ke rakor, kita mulai tracking lagi orang datang ke PO, kita mulai tracking lagi jumlah prospek Pak Mario. Sebetulnya hanya itu saja. Tapi kalau kita setia dan kita punya plan, momentum itu pasti datang. Apalagi ada dukungan promo seperti ini, saya yakin Pak Mario. Tadi Pak Mario membukakan hasil akhirnya itu semakin jelas ya. Kita tuh ada di kendaraan yang bukan untuk masa sekarang, tapi betul-betul untuk masa depan. Mungkin itu sih Pak Mario. Terima kasih banyak. Pak Richard, tahun lalu itu aja 7 bulan dapat 1 miliar cash. Keuntungan. Itu aja Pak Richard, 7 bulan. Ngeri. Kita
kita udah lebih dulu lah Pak Mario, kita akan, kalau saya sih dulu nggak sadar Pak Mario baca buku tentang habit itu, bahwa dia bilang bahwa kalau kamu mau membuat habit baru, kamu harus rubah tempatnya, lingkungannya. Jadi dari pertama kali WFH dulu, saya tuh udah ngomong sama teman-teman, jangan ragu renovasi rumah, Pak Richard tuh langsung beli background, buat apa, beli kursi kerja semua tuh gara-gara itu kita dulu ya. Ingat ya dulu ya, jangan ragu-ragu. Nah cuman kedepannya kita mau naik level Pak Mario, bahwa kita siap untuk bangun rumah WFH, bukan lagi membangun studio nanti. Wah itu kita nggak sabar tuh, kita kalau kasih update, kalau tadi kita bisa update sama prospek nanti ya, kita sama prospek update tentang 248 tuh ya, kamu lihat ya saya udah di tahap ketiga nih, saya udah pintu keempat ini, wah pintu kelima. Nah, saya nggak sabar ya nanti kalau lihat kalau Pak Andri punya rumah baru tuh, datang ini bulan kedua bangunnya seperti ini, bulan kelima bangun seperti ini, itu tuh udah, kita datang setiap minggu untuk survei rumah tuh, itu aja itu sudah luar biasa. Nanti ini rumah saya seperti, walaupun belum jadi aja orang udah panas dingin lihat itu terjadi Pak. Jadi ya makanya saya bilang kita tuh harus buat ini sih Pak Mario, jadi apa, gaya hidup yang baru, benar-benar baru. Siap. Rumah nggak boleh main-main lagi dari rumah tempat hiburannya, tempat gymnya, ya kan, ada kolam renangnya di sana, ada tempat bermain anak di sana, tempat sekolah, studio sendiri. Wah kita harus buat yang keren banget. Betul itu. Nah, jadi ini perkembangan sih teman-teman. Jadi ya dulu kita nggak sengaja, tapi ternyata banyak sekali ahli yang mengatakan bahwa studio kerja ini perlu di dalam masa-masa sekarang ini. Gitu. Ngeri. Tadi dengar Budina ngomong kan, perusahaan. Benar Bang Mario. Di Jakarta teman saya kemarin konteks saya, ceritanya gimana bro kerjaan, ini orang finansial ya, orang perbankan finansial. Dia bilang kami di kantor, tapi jangan ngomong ya, kami udah permanen habis ini, udah kerja di rumah. Wih, terus gimana dong, kamu nggak masuk kantor lagi? Iya, kantornya dirubah total jadi kantor hybrid. Loh kenapa gitu? Dia bilang ya ini ikut dari Amerika perusahaan perbankan, keuangan semua kayak gitu, jadi kami kayak gitu juga. Jadi gila ya, jadi permanen loh mereka. Dia bilang, wih saya dengar itu langsung merinding. Wih ini BUMN loh Bapak Ibu. BUMN Bapak Ibu mempekerjakan permanen loh Bapak Ibu. Ngeri dong. Nah, gas CO2-nya kan istilahnya tidak diproduksi kalau kita sudah di rumah. Nah, supaya kita juga keluar aman, lingkungan sehat, mobil listrik, Bapak Ibu. Itu masa depan semua itu. Itu masa depan. Tadi kan Pak Richard kan bilang bagaimana supaya orang tuh nggak boring, setia ya, melakukan hal yang sama terus loh. Nah, ini kita menemukan pola luar biasa nanti Pak Richard, Pak Andri, teman-teman semuanya. Ya. Bagaimana kita menjadi perusahaan yang paling excited ya di muka bumi ini. Tempat WFH paling excited. Ngeri. Kita mengalahkan Google Bapak Ibu nanti ya, excitednya di WFH kita nanti. Ngeri Bapak Ibu. Bapak Ibu, selesaikan Desperate the Cash dengan gemilang bersama tim ya. Terus pastikan Anda punya papan progres itu terisi. Wih Bapak Ibu, itu ngeri dampaknya. Yang kedua, tunggu promosi terbaru. Promosi ini benar-benar idola banget Bapak Ibu. Benar-benar begini Bapak Ibu. Anda harus ikut. Ya, ini jumpa darat yang mengerikan, menyenangkan Bapak Ibu. Asli Bapak Ibu. Saya ini udah kepala nih sudah ini ya Bapak Ibu. Kita tuh kangen Bapak Ibu jumpa, betul nggak? Ketemu tuh kangen Bapak Ibu ya. Nah, jadi Anda harus cepat penuhi boardnya. Oke, Pak Riza, silakan Pak Riza. Ya, oke. Terima kasih Pak Mario dan teman-teman semua ya. Jadi ini yang hadir kan silver baru juga ya. Jadi teman-teman sebelumnya selamat berbuka puasa ya mulai hari ini ya untuk semua warga muslim di keluarga Talk Fusion ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya mencatat ya kenapa ini sangat penting. Kita ini udah di kendaraan tepat. Ya, Talk Fusion ini udah dahsyat sekali. Kenapa? Karena para ahli tadi yang bilang, saya catat 20 tahun lagi itu orang bekerja dari rumah. Nah, orang bekerja dari rumah itu pasti butuh tools. Nah, hari ini yang saya dengar tempo hari Pak Mari bilang bahwa ada 11 company yang main di video ya. Tapi satu-satunya kita nih yang bisa ber-NFH, network from home. Ya kan? Artinya apa? Kita bisa meraup uang dari rumah kan gitu ya sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa saya sangat serius ya. Ini teman-teman juga ya, kami nggak, saya pribadi itu nggak anti lirik-lirik yang lain. Karena saya tahu ini kendaraan dahsyat dan buktinya udah banyak sekali. Ya, yang kedua adalah tadi saya catat banyak ya tentang tadi Pak Eko juga, Pak Marcel, Pak Lukas ya, Pak Andri dan Pak Richard ya, Bu Dina juga, Bu Jul, bahwa tentang yang namanya tadi Pak Mario jelaskan tentang strategi dan sebagainya. Nah, mungkin saya cerita sedikit
Yang di VIP boleh dibuka, Pak. Ini pengalaman lapangan aja soalnya. Jadi saya mau share aja. VIP. Ya. Nah, jadi ini saya terus terang beberapa bulan yang lalu itu mikir ya, waktu itu Q1 itu saya VIP-nya sendirian gitu. Saya evaluasi gitu. Wah, ini nggak bener nih kalau saya sendirian ini. Ada apa nih kan? Red box banyak ya, tapi kok nggak ada yang VIP sisanya nih kan. Nah, di situ mungkin yang terjadi adalah merata gitu ya, merata. Nah, tapi saya catat yang namanya progres, Pak. Ini saya setuju sekali. Progres ini penting banget ya. Karena kendaraan kita ini sama, teman-teman. Ya. Nah, ini mungkin buat Anda yang udah lama banget ya, yang lama banget di Talk Fusion ya, tapi progresnya nggak ada gitu ya. Nah, ini saya bilang nih, rank ini nggak menentukan. Kalau Anda baca DRT itu $10.000 per bulan, itu kan bicara tentang kestabilan sebenarnya. Jadi VIP ini saya bicara tentang kestabilan. Nah, waktu itu saya bilang begini sama tim ya, siapa yang mau cepet, ya kan? Tapi saya bilang, harus minggu pertama. Itu saya buat apa istilahnya, satu game plan ya. Jadi kalau Anda, karena gini, saya lihat tim kami ya Pak ya, itu banyak kali orang yang tadinya nggak join, itu join Pak. Gara-gara apa? Ngeliatin tadi Pak, pohon tadi Pak. Tuh, liatin tuh. Tadinya ngenyek-ngenyek Pak. Tadinya ngenyek-ngenyek. Wah, itu bisnis penipuan gini. Nah, 6 bulan kemudian ditunjukin progresnya Pak. Dia join Pak. Itu betul sekali. Ya, mungkin hari ini Anda Bapak Ibu ya, Anda yang sudah lama ya, Anda ditolak keluarga. Anda diremehkan. Satu kuncinya. Karena nggak ada progresnya itu aja kalau saya lihat. Iya kan? Nah, tapi kalau orang lihat progres, itu bertekuk lutut pasti. Itu pasti. Makanya saya bilang penundaan aja. Tapi kalau kita nggak ada progres, nah saya bilang sama tim, ayo siapa yang mau menemani saya di VIP? Lah kebetulan Bu Dina menangkap peluang ini kan. Saya pikir dulu Bu Dina nggak serius ini. Ternyata serius. Tapi dari situ Pak, saya percaya ya kan. Berarti kalau Bu Dina mau VIP, mau sebelah saya, berarti harus bantu tim. Nah, bantu tim banyak. Karena bisnis itu luar biasa. Semakin kita banyak bantu orang, ya itu otomatis ke kita semua juga sama-sama nih. Tapi tim juga naik nih, betul kan ya? Nah, waktu kita buat strategi betul-betul ya, naik itu, gulung. Dan kami persiapan udah 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelum. Dan saya kunci target, kita kunci target. Jangan VIP yang belakangan. Harus minggu pertama. Itu membuat Pak, ini jujur saya itu nggak nyaman. Walaupun saya udah VIP, tapi saya kayak itu serasa belum VIP. Dan waktu itu kita rakor ya, saya percaya Bu Dina itu rakor tiap pagi. Nah, rakornya dia ada hasilnya. Kenapa? Karena rakornya benar-benar berbobot. Rakornya itu apa? Rakornya itu berkoordinasi betul-betul. Nah, ini tadi saya bilang kan, tuh saya ini luar biasa. Saya meeting sama Pak Eko, sama Pak Mario, itu nggak perlu terbang lagi, nggak perlu nunggu-nunggu kan. Tinggal kirim link, cetek, langsung bisa konsultasi kita. Ya kan? Terlebih call dan sebagainya, itu dahsyatnya. Nah, di situ jadi rakor, saya bilang rakor nih siap pagi, setuju. Tapi yang berbobot, karena ada hasil. Kadang-kadang kita itu mohon maaf nih, ya kita asal jalan. Itu kayak kita kerja di kantor, itu cuman kerja di kantor, nyeklok, absen, tapi kerjanya nggak jelas. Tujuannya kemana gitu ya. Makanya clarity is power ya, clarity. Anda ini mau kapan ini sebenarnya ya? Anda mau $1 juta ini kapan gitu kan? Nah, waktu saya ngeliat income saya, itu naik berkali-kali lipat di masa pandemik, itu membuat saya itu nggak tenang, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya apa? Tahun depan saya mesti buat lompatan lagi. Nah, karena saya punya target, otomatis target itu saya turunkan kepada tim. Ya kan? Sehingga tim punya target juga, tim yang mau ya. Karena ada tim juga yang ya udah, tapi Anda kan ketahuan nanti tim yang mau itu siapa. Ya kan? Nah, makanya tadi yang jelas toh, kalau kita punya clear, tujuan yang sangat clear, bahwa Anda ini di kendaraan yang sangat tepat, Bapak Ibu. Ini kendaraan $1 juta. Ya, kalau kendaraan Talk Fusion ini ecek-ecek, ya saya ngapain keluar dari Lipo Group. Tapi karena ini perusahaan gede, ya hasilnya miliarder. Tadi kan Pak Eko bilang, billion USD. Saya setuju, percaya itu, Bapak Ibu. Makanya hari ini saya setuju sekali. Ya kan? 34 negara, Pak. Nah, bagaimana kelideran kita, kan memang gini ya, rekrut dan memimpin, tapi ternyata presentasi is queen, tapi startup is the king. Ya kan, ternyata kepemimpinan itu adalah number 1 ternyata. Karena apa? Di situ terjadi yang namanya attitude ya, semuanya orang percaya ya, orang senang dengan Anda, kita gerak sama-sama. Karena itu tadi saya setuju dengan kompak. Ya, kompak. Tadi saya catat betul-betul Bapak Ibu. Jadi waktu Bu Dina
Budina punya plan, tim punya plan, kita petakan, ya. Hanya 8 orang menjadi silver, Bapak Ibu. Simpel, sederhana. Dikompakkan 1 minggu. VIP loh, Bapak Ibu, sebenarnya. Ya kan? Itu kan sederhana. Nggak perlu kuliah tinggi-tinggi, ya. Hanya pecah telur 2, tapi kompak seminggu. Nah, kompak itu, membuat kompak itu perlu koordinasi. Nah, waktu koordinasi, rakor kita jadi hidup, Bapak Ibu. Ya, saya pun kadang-kadang, saya nggak harus online begini, telepon, tapi Bapak Ibu. Rakor, itu apa? Telepon. Kenapa? Progres. Nah, kita bicara progres sampai di mana? Sampai di mana? Dari situ rajin buka pohon, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau sekarang kira-kira kita mau besok mau gerak apa? Pohonnya nggak dibuka, jaringannya nggak dibuka. Anda mau kerja sama siapa? Masih nggak tahu. Berarti nggak punya tujuan. Percaya sama saya, nggak terjadi apa-apa di situ. Ya kan? Nah, jadi rakor yang indah, yang luar biasa kalau kita benar-benar ngerti tujuannya kemana. Ya, dan tim yang sama-sama membara punya tujuan yang kompak sama, itu terjadi momentum besar. Ya kan? Dan saya percaya ya bahwa ini orang Padang bilang tadi semen Padang, orang Padang itu bilang gini, Pak, ini bagus juga. Sebelum orang lain berpikir, saya udah kerja. Ya, orang lain belum mikir, kita udah ngerjain gitu loh. Ya kan, itu kan sama kayak Pak Tirto Tomo kan, air putih dinyek tapi dia buat kemasan. Nah ini sama nih, mobil bensin sama mobil listrik. Orang belum melirik sekarang. Nah sama, Top Fusion ini kan, WebRTC. Apa itu? Safari aja belum bisa pakai. Tapi saya percaya ini 20 tahun lagi, kita kayak apa Bapak Ibu? Betul kan ya? Itu. Jadi ini semua udah dipadukan. Teknologinya hebat, Top Fusion hebat, tinggal sekarang bagaimana kita membangun jaringan. Dan hari ini kalau Dashboardcast diberikan lagi, untuk yang terakhir kali, saya percaya bahwa kita menuju $1 juta itu lebih cepat lagi. Ya, jadi ini peluang besar, Pak. Terima kasih untuk kita manfaatkan betul-betul ya. Sampai dan saya percaya setelah Budina ada lagi sebelah-sebelahnya harus banyak ngisi semua tim ya yang ada di kita. Itu aja, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak Riza. Ya, terima kasih. Makasih Pak Riza. Terima kasih, Pak. Pak Riza suruh buka slide ini, saya terima kasih. Makasih Pak motivasinya. Pak Riza bilang, saya berpikir bagaimana biar kita bisa bareng-bareng gitu kan. Sebenarnya kami sudah biasa bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng nggak VIP udah sering banget. Tinggal sebentar lagi kita mau coba deh. Kita udah kompak kok, Pak. Kalau nggak VIP semua, Pak. Nanti kita Mohon izin ya, Bapak-bapak, permisi. Jadi saya mohon izin, ini di sebelahnya Pak Riza kali ini. Inspirasi. Bu Edwina, inspirasi. Dari pertama waktu Kalian kan dari pertama kalian baru kenal tuh Budina kan? Nah, ini hari kan kenal Budina. Iya, gara-gara Budina VIP. Budina tandingan nih, sabar. Kita keluarkan habis ini ya. Ditunggu. Oh ya, Oke, tambahan lagi Pak, tambahan lagi ya. Jadi timnya Budina ini terus terang yang online mahir semua Pak. Banyak sekali yang mereka jadi saya dulu pernah pesan ya waktu rakor ya. Jadi kalau laptop Anda aja slide-nya nggak ada, berarti Anda nggak ngapa-ngapain gitu loh sebenarnya, ya kan? Jadi ini kan manfaat sekali kan ya, percepatan gitu loh. Jadi kalau offline Anda udah canggih ditambah online, wih itu eksponensial itu sebenarnya, betul kan ya? Karena apa? Ketemu udah nggak perlu biaya lagi kan? Ya kan dipadukan, waduh, ini online-nya luar biasa gitu loh. Jadi dan yang kedua adalah kekuatannya mereka semua udah presentasi. Nah ini paling dasar ya, paling dasar lah. Saya back to basic. Karena banyak orang rakor-rakor tapi ngundang nggak berani ya, presentasi nggak berani gitu, ya kan? Karena jadi apa ya? Jadi habit yang ya itu saya bilang bukan berarti nggak beli rakor, bukan. Tapi rakor tuh ada manfaatnya, ada tujuan jelas, clear itu aja. Ya, itu aja Pak. Ini ya teman-teman ini ada 1.000-2.000 orang yang nonton Bapak Ibu ya. Hari ini kita kenalan dengan Budina nih ya. Teman-teman ya, lanjut. Ini Pak ya. Waduh, penutup ini Pak Mario. Terima kasih. Pak Esep mau tempel Budina sampingnya Pak Esep, sampingnya Budina aja. Oh iya, Kameranya Pak, saya samping ini Pak, saya pindah dulu. Terima kasih Pak Mario, Pak Eko, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya bersyukur dalam arti kata, saya sudah di bisnis ini, di perusahaan yang tepat. Saya nggak terpikir Pak Mario, Pak Eko, dan teman-teman semuanya ya. Seandainya 5,5 tahun yang lalu saya tidak join di bisnis ini.
ya kan? Bagaimana keadaan kita hari ini? Keadaan ekonomi sudah amburadul, betul ya? Keadaan iklim, apalagi di Kupang habis ini, itu kan daerah konvensional saya, Pak Mario ya. Itu kena semua ya. Iya. Habis omset. Ya, makanya saya bilang hari ini saya bersyukur saya lebih banyak waktu buat keluarga saya juga, seperti tadi Pucul, ya kan? Dan juga lebih banyak waktu buat tim, dan saya bersyukur juga saya mempunyai tim yang tekun dan setia, Pak Mari. Tekun dan setia dalam beradaptasi ini. Jadi kita sudah terasa kita sudah 1 tahun kita beradaptasi dengan dunia baru ini, Pak Mario. Dan setiap pagi kami menciptakan atau merubah satu kebiasaan kami di rakor itu, Pak. Di rakor pagi itu, Pak Mario. Siap. Jadi merubah suatu kebiasaan setiap hari. Jadi adaptasi di dunia baru di tim kami ini kami masukkan mereka beradaptasi, Pak Mario. Jadi Pak Mario tadi di awal bilang dunia baru itu menciptakan peluang yang sangat besar sekali. Pasti semua orang itu pasti mau ketika tahu di dunia baru itu tercipta satu peluang yang besar. Tetapi untuk meninggalkan dunia lama itu masih tertarik kan, Pak Mario? Ya. Kenapa kok mereka tertarik? Ya karena di dunia lama mereka nyaman, gitu Pak Mario. Tetapi kami sangat optimis sekali. Kami tim Premier Flash dan tim kami semuanya akan cepat beradaptasi. Biarpun ini tetap 1 tahunnya. Dengan apa? Melakukan kebiasaan-kebiasaan dan dipandu oleh Grand Mentor. Saya terima kasih dengan Pak Eko yang tidak jenuh-jenuhnya mandu kami. Terus Pak Eko ya, terima kasih. Di rakor pagi itu kami menyatukan plan tadi, seperti Pak Risa tadi bilang. Persis. Terima kasih Pak Risa diberi masukan lagi. Menyatukan plan, menyatukan visi setiap pagi, memberikan asupan positif. Nah, itu yang kami lakukan terus Pak Mario. Dan kami yakin seperti Pak Richard tadi bilang, tekun dan setia pasti akan tercipta momentum. Dan kami akan optimis itu, Pak Mario dan teman-teman semua. Itu sih yang bisa saya bagi. Oh ya, satu Pak Mario, yang saya sangat sesali itu kenapa sih? Kenapa kok nggak dari dulu-dulu ya Pak Mario ya, online ini ya? Karena Pak Mario tadi sempat bilang 20 tahun lagi ini kita mulai goblat, 20 tahun lagi. Wah ini usianya. Ya, jadi bukan saya yang bilang sebenarnya, itu pengamat ekonomi, pengamat sosial ini ya, pekerja ekonomi ya. Mereka menggambarkan bahwa 20 tahun lagi orang-orang akan terbiasa bekerja dari rumah. Dan ternyata ya meninggalkan kota itu adalah kemewahan. Jadi ada orang itu pindah rumah, cari ke tempat satu kota yang kecil tapi dinamis. Semua sudah lengkap. Itu 20 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian. Iya, betul. Jadi kita tuh tidak perlu merasa jauh, Bapak Ibu. Semenjak ditemukannya Facebook loh, orang keluarga yang kita tidak pernah ketemu loh bisa ketemu. Sudah mulai kelihatan sih Pak Mario pada waktu pandemi terjadi. Ternyata IKEA itu omsetnya booming. Iya. Itu kan tanda-tanda berarti ternyata ada perubahan di rumah gitu loh teman-teman semua. Iya. Jadi itu perusahaan bisnis jadul sebenarnya IKEA, tapi kok booming ya? Oh ternyata dia karena menyupport WiFi. Iya. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Jadi secara Anda sadar atau tidak sadar, Talk Fusion ini sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menyesuaikan pola kerja WFH, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia menyediakan satu perkakas yang dinamis untuk kita, Bapak Ibu. Nah, selama Talk Fusion berkembang ini, Bapak Ibu sekalian, pastikan kita ini juga membangun tim. Jangan sampai hanya Talk Fusion yang berkembang, kita tidak membangun tim. Atau sebagai leader aja yang membangun tim. Sebenarnya, Bapak Ibu, saya ini sudah dapat beberapa laporan dalam tim. Mereka tuh ngomong sama saya, leadernya, Pak, saya punya tim ini, saya rakor pagi, gitu ya. Nah, semakin kompak dan clarity is power. Maksudnya apa? Kejelasan tim kita itu semakin meningkat. Dan satu titik tertentu, Pak, saya yakin ini 1 minggu bersamaan, ini closing semua. Jadi rakor itu tempat koordinasi yang sangat ketat, Bapak Ibu. Waktunya tidak panjang tapi ketat. Itu yang terjadi. Nah, ada beberapa tim sudah kasih laporan ke saya. Dan peningkatan di rakornya itu jumlahnya semakin banyak. Bapak Ibu sekalian,
saya hitung orang ini bisa jadi GBD, Bapak Ibu. Ini lagi tunggu momentum, Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu ya, saat Top Fusion berbuat sesuatu hal, momentumnya itu udah besar. Buat lagi satu hal, mungkin tidak terlalu momentum dan tidak bermomentum. Buat lagi satu hal, tidak momentum, tidak buat momentum, tidak momentum, buat lagi tidak momentum. Tapi di satu titik, pas tepat kena sasaran Bapak Ibu, momentum. Orang ini yang paling panen. Bapak Ibu, orang ini yang paling panen. Bapak Ibu. Jadi Anda paham maksud saya, Bapak ya? Orang ini paling panen, Bapak Ibu. Nah, perusahaan teknologi itu, Bapak Ibu sekalian, pokoknya dia luncurkan terus, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti satu titik meledak. Bapak Ibu. Jadi, bakal ada GBD lahir di era WFH ini. Di era sekarang ini. Ini yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya bicara pada Anda, perkembangan Top Fusion. Ya, jadi kabar baiknya, good news-nya adalah, saya buka catatan saya, supaya saya tidak salah sebut, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, rencananya Top Fusion, Bapak Ibu sekalian, di tanggal 19 April, Bapak Ibu sekalian, video chat kita itu sudah bisa mute dan unmute. Ingat perbedaannya, mute dan unmute by personal. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, yang saya kasih tahu ini, Bapak Ibu, ini kan video chat yang kita punya, bukan orang lain yang punya. Nah, dan ternyata progresnya dibuat oleh Top Fusion. 19 April ya. Jadi Anda bisa unmute dan mute, kemudian Anda bisa blok partisipan. Bapak Ibu, kalau Anda tidak suka. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mute, unmute, Anda bisa blok partisipan. Rencananya tanggal 19, Bapak Ibu. April. Tapi ternyata karena sudah selesai dibuat, Bapak Ibu sekalian, maka dua fitur itu akan di-launch, Bapak Ibu sekalian, besok. Jadi tidak jadi tanggal 19, Bapak Ibu. Saya baru dapat info ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ini melihat ini perkakas kita ini semakin luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan Bapak Ibu ya, ke depan Anda akan saya bagikan satu video ini. Ini adalah satu video, saya akan putar sedikit aja ya, tapi ini membantu Anda Bapak Ibu supaya Anda tahu. Oke, ini dia 3 menit sih, tapi saya putar setengah menit. Tolong di silent semua. Oke, tolong dibuka lagi Bapak Ibu. Cek 1 2 1 2. Oke, teman-teman sekalian, jadi kita akan bertahap ya teman-teman sekalian ya, memperkenalkan video chat kepada orang. Orang lain boleh saja mendownload aplikasi video chat. Dia tidak perlu jadi anggota Top Fusion. Anda tahu ya? Tahu. Dia tidak perlu jadi anggota Top Fusion. Dan mereka bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau Anda mengirim link langsung terkoneksi sama mereka, ya, WebRTC, Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman yang menariknya adalah mereka mulai terbiasa dengan kita. Dan kita menyesuaikan update-update-nya. Jadi mereka juga menikmati nanti ada update-update-nya, Bapak Ibu. Biar mereka tahu bahwa bisnis ini progres, Bapak Ibu. Seperti live meeting ya, Pak Mario ya. Berarti seperti live meeting kan, berarti lawan bicara yang belum Top Fusion bisa ikut video chat kan berarti. Betul. Bisa ikut video chat Bapak Ibu sekalian ya. Nah,
Itu tanggal 19 Bapak Ibu, kita sudah bisa berkembang ya. Tanggal 3 Mei nanti ada peningkatan lagi Pak, Bapak Ibu. Tapi saya belum tahu apa, tapi tanggal 3 Mei ada lagi. Tanggal 17 Mei ada lagi, Bapak Ibu. Ya, nah kalau video ini sudah bagus Bapak Ibu, nanti akan ada peningkatan di live meeting. Nah, fitur-fiturnya akan diperbaiki semua. Kita $2.000 Bapak Ibu bergabung dalam bisnis ini, dan produk kita itu di WebRTC, bukan di VoIP Bapak Ibu sekalian, di masa depan. Anda tahu perbedaan VoIP sama WebRTC ya? Begini Bapak Ibu ya, saya kasih analoginya. Mungkin orang tidak terlalu berpikir ya. Anda tahu mobil minyak ya, mobil minyak itu kalau Anda pergi dari sini ke Jakarta, itu Anda bisa habiskan berjuta-juta. Mungkin 2 juta rupiah ya Pak Risa ya, kali ya? Kalau dari Surabaya ke Jakarta. Ya. 2 juta rupiah ya. Nah, tapi kalau mobil listrik Bapak Ibu sekalian itu hanya 45.000. Hanya 45.000 rupiah. Karena Anda isi penuh mobil listrik itu bisa dipakai 400-500 kilo, itu hanya 20.000 rupiah. Untuk biaya listriknya. Nah, jadi kan hanya 45.000 Anda sudah sampai Jakarta, hemat kan? Nah, jadi sama juga kalau Anda pakai produknya Talkfusion ini, lawan bicara Anda kuotanya itu habisnya itu hemat. Nggak seperti mobil minyak 2 juta. Makanya Anda lihat perbedaannya, murah itu menghemat gitu loh. Nah, kita kan kadang-kadang tidak menyimak hal itu ya. Tapi kalau dikali orang 100 Bapak Ibu, berapa? Betul. Nah, berapa yang mereka keluarkan uang itu? Beli pulsa. Jadi Anda harus paham ya. Tapi orang belum terlalu mengerti Bapak Ibu sekalian. Cuman kan enggak apa-apa, seperti yang dikatakan oleh Pak Risa tadi, katanya orang Padang. Nah, orang Padang itu ngomong apa? Coba ulangin Pak Risa. Soalnya saya orang NTT ini. Orang Padang bilang, sementara yang lain belum berpikir, kita udah kerjakan. Oke. Iya kan? Sama. Orang ya. Cari orang Padang besok. Itu hari ini ya, saya bagi pada Anda ya. Semoga Anda dapat ya. Nah, ada yang mau ditambahkan, silakan. Sebelum saya tutup. Mungkin saya cerita dikit aja Pak Mario, singkat. Jadi saya tuh baru sadar ya, ada perbedaan antara produk murah yang dibuat networking itu jadi mahal, sama produk yang mahal tapi dibuat networking itu jadi murah gitu. Talkfusion ini istilahnya gini loh, maksudnya apa ya? Maksudnya produknya yang sama itu tuh mahal banget gitu loh, maksudnya. Ini $2.000 dapat 6 produk dan fitur segala macam, ini murah banget. Nah, kadang tuh orang nggak sadar ya, kadang produk kesehatan, kecantikan segala macam gitu kan. Itu kayak harganya itu dengan produk yang sama itu jauh lebih murah, tapi dibikin networking itu lebih mahal gitu loh harganya. Ya kan? Jadi Talkfusion udah harganya termurah di dunia, dikasih kesempatan jadi pemiliknya, itu tuh sebenarnya itu sebuah berkah ya. Kita tuh ada di generasi ini dan di tahun ini kok ya kita gitu loh. Maksudnya yang bisa dapat informasi Talkfusion di tahun ini. Itu sih. Ya makanya Pak Andre benar setuju tuh. Apalagi kalau kita tahu ya produk suplemen itu ya. Tadi satu bungkus tuh harganya 150.000, 200.000. Tahu nggak ternyata pembuatannya cuma harga berapa? 4.000 rupiah Pak Andre, 5.000 rupiah satu bungkus itu. Terkenal banget itu. Di Indonesia terkenal banget. Di luar negeri kalau kita beli dari pusatnya satu botol satu itu cuma 4.000, 5.000 rupiah modalnya. Tapi jual ratusan ribu. Nah bedanya kita tuh apa? Kalau kita cari di pusatnya, produk kita mahal gitu loh. Mahal sekali. Bapak Ibu, kita meeting ini sudah berapa lama? Buat orang negatif ngomong, kok lama sekali meetingnya. Tapi buat orang positif, produknya teruji. Gak mati-mati. Iya kan? Setuju. Iya kan? Anda harus parah. Sampai pagi juga nggak mati nih Pak. Iya, gitu. Ya, oke, teman-teman semua. Ada ending penutup, 1 menit, silakan. Pak Eko mungkin? Udah. Cukup. Aman ya? Oke, Pak Riza, aman ya? Pak Riza, Pak Marcel? Pak Andre, aman ya? Oke. Pak Andre mau ikrar Pak, mungkin ya, bukan ikrar tuh bukan komitmen kata, ikrar tuh melebihi komitmen katanya. Wah ini repot ini. Cok. Tapi saya tanya ya teman-teman, rakor Anda berstandar ya? Ya. Oke. Teman-teman yang chat berstandar ya? Kenapa Pak Mario? Yang di chat berstandar ya rakor Anda ya, ada standarnya ya? Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Silakan Anda serap apa yang tadi malam ini Anda dapatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, manfaatkanlah Dash for the Cash Bapak Ibu sekalian. Komitmen raise 10 miliar Bapak Ibu sekalian, penuhi progres Anda
sehingga menjadi proposal yang maut, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian Bapak Ibu siap-siap promo yang dahsyat, Bapak Ibu. Kalau Anda menang Dashboard The Cash banyak, saya yakin tim Anda banyak, pasti menang promo yang kedua. Promo yang kedua. Oke, sampai ketemu teman-teman. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih semua.